wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita muliakan, ya mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi bersama-sama kita saksikan rawuh teman majelis memimpin Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad Al-Tahir Al-Abud Atallahu umrah wassalamu al-afiyah. Mugi diberkahi panjang umur sehat wal-afiyah dan ustadzan para kiai, para ulama ingkang rawuh teman majelis. Wabil khusus panjenenganipun Yai Haji Ayub Rahdian, Yai Haji Azami Syam, Yai Yusuf ingkang sampun paring dawuh menika, Haji Yusa dan sedanten kemawon ingkang rawuh, dan tentunya yang kita doakan bersama keluarga besar saking kemanten putra dan kemanten putri mereka Bapak hadirin sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan menikahkan seorang putranya hadza mabrur dengan seorang mempelai wanita yang mudah-mudahan Allah pilihkan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan berikan keturunan yang saleh dan salihah yang akan tercipta di dalam keluarganya sebagaimana tercipta indahnya keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Keluarga mempelai putri Bapak Haji Suparni dan seluruh yang hadir yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari yang indah ini kaula panjenengan merestui sebuah pernikahan yang menjadi lambang penghidupan akan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang tadi datang acara ikan kados menika diawali dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pembacaan kelahiran Rasul, pembacaan sejarah Kanjeng Nabi, pembacaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terus nggih. Mereka menunjukkan bahwa harapanipun kemanten. Harapanipun tiang sepahipun kemanten. Dan harapan kita bersama adalah nanti terciptanya satu keluarga yang punya hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan pernikahan ini bukan hanya untuk menyalurkan daripada biologisnya, kebutuhan biologisnya, bukan, akan tetapi justru yang paling kental. Kenapa dilaksanakan sebuah pernikahan adalah untuk melaksanakan daripada sunnahnya Nabi Muhammad, melaksanakan daripada sunnatul anbiya, sunnahnya para anbiya. Kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang lari daripada sunnahku, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan keluarga ini, tujuan saudara Adam,
Ini insya Allah mudah-mudahan dibimbing oleh Allah, diberikan niat-niat yang banyak, sehingga dengan bukanya niat itu Allah bukakan pintu-pintu taufiknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan, man fatah ala nafsih abwab hasanat, niat hasanat. Barang siapa orang yang mau membuka pada dirinya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu niat yang baik, maka dari situ sebelum dia mendapatkan kebaikannya, sebelum dia mempraktekkan kebaikannya, dia telah memiliki satu niat-niat yang banyak. Maka dari situ fatah Allah alaih, Allah bukakan atasnya, Allah bukakan kepadanya sab'ina abwaban min abwabit taufik, 70 daripada pintu-pintu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat-niat yang baik yang diniatkan, Allah bukakan pintu pertolongannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini pasti kira-kira sudah niat yang banyak. Kalau saya biasa nih pun Pak, wonten tiyang atau renjang kula, sahabat saya izin minta doa untuk mau menikah dan lain sebagainya, maka pasti saya akan kasih, saya akan minta, coba tuliskan niat kamu. Napa sih panjenengan itu arep rabine ku niate napa, wis gak usah mikir napa-napa, tulisan niatmu apa. Masih niatmu kadang-kadang mboten patek benar, barang wis tok nulisan. Sing penting niatmu ki rabi napa, tapi yo mikir-mikir. Gak usah browsing ritek apa-apa. Nggih. Niki kira-kira Mas Adam sampun niat apa dereng? Dicatat mboten. Kersane mboten lali sareng catat. Bahwa saya pernah niat demikian, ya Allah, nanti kalau kejadian suatu saat terjadi pada saya berarti melanggar daripada niat saya. Itu komitmen. Gimana? Kalau saya perintahkan kepada anak-anak saya, kepada sederek kula, saya perintahkan tulis setidaknya 17 niat mawon ya wis. Nek musola bedino 17 rakaat. Gak usah agak-agak 17 mawon. Kalau niatnya hampir saat itu 150 niat. Kalau panjenengan nulis 153 niat, nopo ada rapi ini. Ras itu rapi akan niat akhirnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Wes itulah niat-niatmu nopo. Kalau saya lihat dari mempelai putra maupun mempelai putri kan berbeda niatnya. Nanti bisa ngambil bahan omongan niatmu dia apa? Ketemu niat sampai nonton dulu. Menentang. Ternyata niat itu sangat-sangat menentukan. Banyaknya keluarga yang hancur, banyaknya keluarga yang goling, banyaknya keluarga yang tidak menjadi keluarga yang baik, banyaknya perceraian dan lain sebagainya karena minimnya niat di dalam hatinya dalam sebuah pernikahan. Bukan gak ada niat yang bagus sehingga Allah tidak bimbing. Kenapa? Karena Allah tidak buka pintu. Allah tidak berikan taufik karena dia tidak buka pintu daripada pintu-pintu niat yang baik. Kita kalau panjenengan menikah, kalau gadah putra dan putri siap nggih. Putra putri kalau panjenengan kan nulis niat ingkang kathah ngoten Pak nggih. Nggih, bagi panjenengan kalau panjenengan bakal tahu. Niat itu napa, niat itu macam-macam Pak. Kalau ningali niku hasil dari yang dikumpulkan. Setorakan dan pulau niat pulau ini nggih sae. Kok tingali ono semua macam-macam Pak. Ono sing pengin sugih. Lho nggih. Dan itu tidak salah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan di dalam sebuah pernikahan dibenarkan di dalam syariat. Bahkan orang yang meninggalkan sebuah pernikahan karena gara-gara takut tidak dapat menafkahi diingkari oleh syariat. Nabi usir orang yang demikian ini. Nabi SAW bersabda, man tarakat tazwij, orang yang meninggalkan sebuah pernikahan makhafatal ailah,
yang di dalam dirinya sebabnya adalah karena dia takut tidak dapat menghidupi, takut kemiskinan dan lain sebagainya, walaysa minna, bukan golongan Nabi Muhammad. Umat yang dicintai Nabi Muhammad adalah mereka yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara, kalau memang mereka dalam keadaan tidak mampu, maka dengan menikah yughnihumullahu min fadlih, Allah akan memberikan kekayaan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Pak. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Lek panjenengan pengen sugih, ojo malah mbok tunda-tunda. Mas sampeyan niku lek pengen sukses, jangan kau tunda pernikahan. Karena dengan kau menikah, dengan seperti itu Allah akan berikan bagian daripada istri dan anak-anakmu nantinya. Dari situ Allah akan lancarkan rezekimu ketika niat panjenengan itu sahih, insya Allah. Allahumma amin. Dia mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Ketika sampean pengen kaya, maka carilah kekayaan di dalam sebuah pernikahan. Allah akan kasihkan rezekinya. Allahumma. Yo, niat itu kata. Wonten sing niat ini ku pengen niki, yang jelas niat terutama adalah al-ittiba sallallahu alaihi wasallam, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi orang dan keluarga yang nanti membanggakan Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kau nikah, perbanyak keturunan. Gak usah di KPKP ya. Badan usah dibatas-batasi. Lek wong Islam, apalagi orang yang kental keislamannya, terus batas-batasi, sementara orang yang di luar sana memperbanyak keturunan, populasi muslimin hilang. Dan ini mengecewakan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi ini bangga bidang ketika mendapati umatnya banyak nanti di hari kiamat, yang Nabi Muhammad telah menyediakan syafaat untuk mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niatkan yang banyak, niat-niat yang banyak untuk menjadikan anak-anak yang saleh dan salehah, untuk menjadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, untuk menciptakan bi'ah mustafawiyah di dalam keluarganya, keluarga yang punya hubung kait dengan kanjeng Nabi Muhammad. Niat untuk mendapatkan pahala-pahala ibadah banyak. Karena wong niku lek rabi niku boten sami dengan orang yang tidak rabi. Jadi sing dereng rabi niki ora iso kaya sing masih perlakuane padha tapi statusnya berbeda. Hasilnya berbeda. Niki wonten jomblo mboten niki. Oh, karena insyaallah dan mari ngeten iki dan langsung rabi insyaallah. Ya. Allahumma amin. Oke. Dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, fadl muta'ahil, fadlnya, keutamaannya orang yang berkeluarga, menikah mengalahkan alal abid, mengalahkan alal azib, mengalahkan atas orang yang masih joko, orang yang masih tidak beristri. Menikah dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan kafadlil mujahid alal kafir, seperti fadlnya keutamaan orang yang berperang di jalan Allah mengalahkan daripada orang yang meninggalkan keluar perang di jalan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatnya sama tapi statusnya dapat berbeda. Raka'ataini minal muta'ahil, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berkeluarga, orang yang memiliki istri. Jenengan ini kadang-kadang berkeluarga model ngeten iki gak kroso. Padahal orang yang punya istri, orang yang punya keluarga,
Sholat 2 rakaat menika khairun min isnataini wa thamanin, lebih utama daripada sholatnya orang yang belum kawin dengan 82 rakaat. Masya Allah, ini satu karunia yang luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin berpesan kepada menikah kemanten. Saya berpesan, mudah-mudahan dari laki-laki maupun perempuannya betul-betul mengukuhkan niat-niat yang baik tadi itu. Kemudian kalau panjenengan menjalankan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar bahwa pernikahan itu termasuk wa min ayatihi tadi yang dibacakan oleh Qarib tadi. Oke? Pernikahan adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, karena wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Orang yang tidak kenal menjadi orang yang paling Anda sayang. Orang yang tidak Anda kenal menjadi orang yang paling harus Anda perhatikan. Ngapunten Pak, niki untuk keluarga perempuan. Jenengan pun ngopeni dangu menika saudari istri pun Mas Hadam. Tapi ngapunten, haknya panjenengan diambil alih oleh sang suami. Ngaten Pak nggih. Lek ngopeni niku repot tahunan. Tapi begitu qabiltu nikah wa tazwijaha bil mahril madkur, kula masih alanya. Siap insyaallah. Lah niki modelnya ngoten niki Pak, ketika mengucapkan sebuah qabul, ijab kabul yang model seperti ini, beralihlah seorang perempuan yang tadinya kewajiban taatnya penuh kepada orang tuanya, sekarang terbesar di dalam kehidupannya adalah suaminya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran," kalau seandainya aku itu memerintahkan, boleh memerintahkan seorang ayyasjuda li ahad, untuk sujud kepada orang yang lainnya, maka pasti la amartul mar'ah antas juda li zaujiha, aku akan pasti memerintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh, akan tetapi pada kenyataannya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Tidak diperbolehkan seorang hamba sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini cukup membuktikan, cukup menjadi dalil bahwa seorang perempuan yang sekarang menjadi istri daripada Mas Hadam menikah, hak terbesar yang harus dipenuhi adalah hak suaminya. Begitu pula dengan suaminya. Suami yang memperhatikan istrinya, mengerti bagaimana harusnya menjadi seorang suami. Walaupun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang wong wedok niku khuliqat min dilak, wong wedok niku diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok. Wa a'waju ma fi a'la, yang paling bengkok niku ya sing dhuwur, ya dari situlah diciptakan seorang perempuan. Artinya perempuan ini terbuat dari tulang rusuknya laki-laki. Kalau fa'in zahabta antaqimaha, kalau kamu pengen terus antaqimahu, kau luruskan paksa, kau keras terhadap perempuan, saklek kepada seorang istri, kasarta, kau telah mematahkannya. Tapi bagaimana caranya? Dielus pelan, dididik, dikenalkan dengan syariat dengan baik, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga tanpa adanya kekerasan, dan menyadari bahwa memang perempuan khuliqat min dilak. Tapi tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan bahaya. Wa in tarakta, kalau kamu meninggalkan, la yazal ha'ubat, akan selalu bengkok, bahkan kadang-kadang suami melu bengkok. Jadi hati-hati, dari sosis ini hati-hati ya.
Suami kalau sudah takut istri ya kelas hancur. Oke. Niki kadang niki suami diatur oleh istri tidak boleh. Tidak bisa. Bagaimanapun sealim apapun perempuan, kalau dia memang alim, tahu kedudukan suami adalah pemimpin daripada keluarga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya kasih satu saran kepada pengantin untuk saling mengisi dengan baik, dan nantinya sesuai dengan doa pun Yai Ayub tadi itu, beliau berdoa bersama-sama dengan kita nih, barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakum bil khair niku donga. Pokoke dungane muga-muga diberkahi kali Gusti Allah. Baik itu yang terjadi nanti setelah pernikahan, yang timbul adalah kebaikan-kebaikan. Yang tadinya kurang rezekinya kurang banyak, ketika itu menikah rezekinya melimpah, Allah berkahi. Kalau seandainya nanti dengan sebuah pertemuan dua insan yang tidak kenal ini tadinya, kemudian terjadi sebuah perbedaan pendapat, mudah-mudahan Allah berkahi perbedaannya. Artinya Allah jadikan jalan keluar yang baik untuk menjadi keluarga yang baik. Amin. Allahumma amin. Dan dikumpulkan dalam kebaikan-kebaikan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dikumpulkan dalam kebaikan. Artinya ketika sak durung ini bu mungkin dereng sholat berjamaah, kadang-kadang sih tahu ninggalin sholat berjamaah, tapi tidak ada alasan lagi ketika sampun menikah untuk meninggalkan sholat berjamaah. Yang tadinya dia mungkin tidak ada orang yang mendukungnya dengan hati untuk qiyamul lail, untuk mendirikan malam, untuk banyak bersedekah, untuk beramal saleh. Tapi di depan Anda, di samping Anda, ada orang yang selalu mensupport Anda dalam kebaikan-kebaikan. Dikumpulkan keduanya dalam kebaikan, tercipta kebaikan karena keduanya. Insya Allah putra putrinya akan dijadikan putra putri yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, terakhir, wong wedok niku kedahipun menerima apapun yang akan terjadi, karena banyak kehancuran keluarga niku karena sebab kadang-kadang boten nampi. Jadi pendidikan awal untuk seorang istri, dawuhipun Kanjeng Nabi, sayati alan nas, akan datang nanti dari golongan manusia itu satu zaman. Sayati alan nasi zamanun yakunu